Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eloana Nuraini, NIM 400141188. Di sini saya ingin melakukan beberapa kegiatan terkait tugas praktikum biokimia. Ada dua. Yang pertama ada identifikasi komponen-komponen dalam darah melalui home experiment, dan yang kedua itu ada game lab virtual di mana kita akan menguji tipe dari golongan-golongan darah. Nah, pada bagian pertama ini saya ingin menunjukkan kepada kalian tentang komponen-komponen darah melalui home experiment. Kemudian yang nanti pada bagian tengahnya saya akan menampilkan cara atau penggunaan game lab virtual ya, gimana kita bisa untuk uji dari tipe golongan darah. Nah, seperti itu. Untuk alat dan bahan dari komponen-komponen darah itu ada air putih ya, kemudian juga ada minyak alat bahannya, terus kita juga membutuhkan pewarna makanan yang merah. Oke. Nah, dari ketiga bahan ini, yang pertama kita ambil 10 ml, sekitar 100 tetes air, kemudian 100 tetes juga atau 10 ml minyak goreng, lalu kita masukkan sekitar 2 tetes pewarna makanan ini. Nah, nanti kita aduk. Setelah kita aduk, kita tunggu sebentar, kemudian nanti akan terjadi suatu perubahan, yaitu seperti ini ya. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa lapisan, ada lapisan atas dan juga lapisan bawah. Dimana di dalam lapisan yang atas ini adalah plasma. Ini di virtualisasikan atau dianalogikan sebagai plasma darah. Plasma. Kemudian bagian bawah ini itu ada sel darah. Nah, di dalam sel darah ini kan ada beberapa macam ya. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Nah, kemudian ini pada bagian tipis kali ya, mohon maaf. Bagian tipis. Nah, bagian tipis ini di sini ada beberapa antara minyak, terus kemudian air dan juga pewarna itu tidak seluruhnya larut gitu. Kalau di sini kan ada dua bagiannya, atas dan bawah, sangat terlihat jelas sekali. Tapi pada bagian tipis ini tuh ada bagian yang memang tidak tercampur sempurna, mau mencampur tapi tidak tercampur semua. Nah, ini kita ibaratkan sebagai sel darah, sel-sel darah seperti trombosit dan juga leukosit, seperti itu ya. Oke, itu dia tentang tentang uji komponen-komponen darah. Kita nanti akan melanjutkan yang pada bagian lab virtual game ya. Oke. Di sini nanti saya akan lampirkan di bawah deskripsi bahwa ada linknya untuk menuju ke permainan ini. Oke, setelah kita membuka linknya nanti akan muncul seperti ini, maka klik proses. Nah, di sini kita pilih yang random passion. Nah, setelah itu kita pilih yang main menu dulu. Nah, nanti kita bisa membaca terkait dengan referensi, what is a blood type, how do you determine a patient blood type, how do you perform safe blood transfusion. Nah, kalian bisa membacanya. Seperti ini tampilannya sih. Nah, ini ya bacaannya. Seperti ini, kalian bisa membaca referensi-referensi dari sini. Setelah itu, nah ini untuk yang kedua, ketiga pun sama ya. Oke, sekarang kita akan bermain. Klik start playing. Proses. Oke. Kita pilih pasiennya yang pertama. Caranya dengan meletakkan suntikan ini ke pasien, seolah-olah kita menyuntiknya. Setelah itu teteskan pada ketiga tabung yang sudah disiapkan. Ada A, kemudian B,
lalu C. Nah, kita identifikasikan apa sih golongan darahnya. Untuk yang A ini kan tidak terjadi penggumpalan, yang B terjadi penggumpalan, untuk yang RH terjadi penggumpalan. Berarti yang mengandung serum penggumpalan ini berarti aglutinum B ya. Nah, berarti golongan B untuk RH-nya ini kan mengalami penggumpalan, berarti positif. Nah, ini kalau benar, your blood right. Oke, lanjut ke pasien yang kedua. Maksudnya adalah apa? Transfusi sekarang ya. Di sini sudah terlihat bahwa orang ini ya, terdapat orang dan mempunyai golongan darah B RH+. Jadi di sini manakah yang cocok transfusi oleh si orang tersebut gitu. Dan di sini ada empat tipe dari golongan yang harus ditransfusikan ke orang tersebut menurut BRH+ ini ya. Oke. Untuk yang BRH+ berarti dia akan menerima atau bisa transfusi darah BRH+ juga. Kalau tersenyum berarti benar ya. Kemudian BRH-. Nah, kemudian juga bisa ORH+. Saya cari ya di sini. Nah, ini ORH+. Lanjut. Yang satu ORH-. Yes, bener kan? Oke, pasien yang kedua. Kita suntikan, kemudian ditaruh di masing-masing sama seperti tadi. Nanti kita diidentifikasikan. Nah, di sini apa golongan yang ditunjukkan oleh tabung reaksi ini? Tabung A itu tidak mengalami penggumpalan, jadi dia tidak memiliki aglutinin A. B juga demikian, RH juga demikian. Jadi yang cocok adalah O, karena O ini tidak memiliki aglutinin A maupun B, sedangkan yang untuk RH-nya ini tidak menggumpal, jadi dia RH-. Seperti itu untuk penjelasan singkat ataupun mengenal ataupun mengingat-ingat bagaimana singkatnya golongan darah ini. Nah, you are blood right, benar ya. Oke. Sekarang yang transfusion darah ini untuk ORH-. Kalau ORH- berarti transfusinya apa? Nah, transfusi yang cocok untuk ORH- hanya satu tok, ini ya, sudah tunjukkan satu tok, yaitu ORH-. Yes, benar kan? Oh yes, gitu. Pasien terakhir, kita suntikan, kasih ke masing-masing tabung. Lalu diidentifikasikan kira-kira apa ya golongannya. A tidak menggumpal, B menggumpal, RH menggumpal. Berarti yang B ini memiliki aglutinum B. RH-nya menggumpal. Your blood right. Oke, benar.
lanjut ke transfusi. Ini BRH plus ya, berarti apa saja yang dibutuhkan. Ada 4 tipe transfusion golongan darah. Ada BRH plus, bisa BRH min juga bisa, ada 4 ya, ada 2. RH plus bisa, tinggal 1. RH min juga bisa. Yes! Benar ya. Jadi kesimpulannya adalah, nah ini udah dapat penilaiannya ya, benar semua. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa tipe golongan darah, yang mana golongan darah ini jika ditransfusikan harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti takutnya akan menggumpal, seperti itu. Nah, untuk mengidentifikasi darah tersebut harus diidentifikasikannya juga benar, terlihat dari tadi tabung yang menggumpal dan yang tidak menggumpal. Untuk yang menggumpal itu berarti mengandung aglutinin, seperti itu. Oke, kita lanjut yang praktikum kedua. Nah, ini ya. Nanti juga saya akan share di deskripsi terkait linknya. Nah, nanti kita pilih yang high school, kemudian science, terus ini select your location, pilih yang California, kemudian find your book, go. Kita tunggu ya sinyalnya. Nah, setelah itu kita pilih Biology 2008 California. Oke, masih menunggu. Nah, setelah itu kita pilih Virtual Labs. Nah, nanti akan muncul beberapa, tapi kita pilih yang blood typing. A member of the community needs a blood transfusion. 4 people from his neighborhood volunteer to donate their blood, but they don't know their blood. Explore the lab to learn what is available for your investigation. You must click on each item in the checklist. Once you are ready to move on, click Procedure. Oke, kita checklist, mencek beberapa sampel ataupun alat dan bahan di sini. Nah, ini ada tabung reaksi, kemudian 4 disposable micropipettes. ada pipet. Use the disposable micropipette to 12 mixing sticks. Use the mixing sticks to mix the blood with each serum. Anti-B serum, Serum B, anti-A serum, ini ada anti serum A, anti-RH serum. ini anti RH, Anti-RH serum is biohazard container. ini ada Use the biohazard container to store used 4 blood typing slides. ini ada slide. Use 1 blood typing slide for each blood sample. Kalau semua ini di checklist, berarti kita langsung menuju ke prosedur. To type blood, 3 anti-serums are used: anti-A, anti-B, and anti-RH. Before you begin your investigation, you need to understand the reaction between anti-serums and blood. Read the additional Notebook ini. Terus untuk bisa ke langkah kedua itu harus mengira-ngiranya. Nah, notebook dibuka, terus ini dikira-kira aja prediksinya kita, hipotesisnya. Untuk tipe A, anti A apa? Misalnya saya menggumpal ya, terus yang ini tidak. Terus yang B misalkan yang A tidak, kemudian yang anti B dia menggumpal. Nanti kita bahas pada akhir. Yang AB dia menggumpal, misalkan contoh ya, ini menggumpal, kemudian O tidak, ini tidak, RH plus menggumpal, terus yang RH min menggumpal. Oke, kalau udah ini ada klip-klipnya, berarti kita bisa langsung ke step selanjutnya.
Click a micropipette to fill it with blood sample 1 Klik and deposit the micropipette-nya. sample in each of the 3 wells of blood typing slide 1. Once all 3 wells are filled, click the arrow to advance to step 3. Oke. Click the like-nya. anti-A serum bottle to add a drop of the serum to the blood in the well marked A. Oke. Click the yang anti-B masih serum saya bottle buka. to add a drop of the serum to the blood in the well marked B. Klik anti-serum. Click the anti-RH serum bottle to add a drop of the serum to the blood in the well marked RH. RH. Once each well is filled with the correct anti-serum, click the arrow to advance to step 4. Oke. Click the egg selanjutnya. timer to set it for 30 seconds. When the timer goes off, click slide 1 and look for any changes to the blood in all 3 wells. Jamnya. Open the lab notebook and record your observations of blood Oke, sample kita 1. lihat sini ada kapan. Once you have recorded your observations, ternyata ada. click the arrow to advance to step Untuk 5. dapat lanjut ke step selanjutnya itu harus mengisi dulu di observation. Nah, ini untuk yang A, karena dia tidak menggumpal berarti enter no. Kalau yang B dia menggumpal, enter yes. Kalau yang ini berarti enter yes, dia menggumpal. Nah, kalau sudah, ini ada tanda kelip-kelipnya lagi, kita klik. Click a micropipette to fill it with blood sample 2 and deposit the sample in each of the 3 wells of blood typing slide 2. Click the anti-A, anti-B, and anti-RH serum bottles to add a drop of the appropriate serum to the blood in the matching well. Serum B, Click the egg timer to set it for 30 seconds. serum C. When the timer goes off, click the slide, open the lab notebook, and record your observations of blood sample 2. Oke, Once you have timernya. recorded your observations, click the arrow to advance to Kita step lihat 6. perbedaannya. Oh, ternyata kayak gini. Langsung ke lab notebook. Kita identifikasikan. Berarti ini tidak semua ya. No semua. Enter. No. Enter. No. Enter. No. Oke, ini udah ada kelap-kelipnya. Langsung. Click a micropipette to fill it with blood sample 3 and deposit the sample in each of the 3 wells of blood typing slide 3. Click the anti-A, anti-B, and anti-RH serum bottles to add a drop of the appropriate serum to the blood in the matching well. Serum B. Click the egg timer to set it for 30 seconds. When the timer goes off, click the slide, Anti-RH. open the lab notebook, and record your observations of blood sample 3. Timer. Once you have recorded your observations, Perubahannya. click the arrow to advance to Langsung step ke 7. lab notebook, kita tulis identifikasinya. Jadi dia yes, juga yes, menggumpal. Ini juga yes, menggumpal. Udah ada kelap-kelipnya, kita langsung menuju ke step selanjutnya. Click a micropipette to fill it with blood sample 4 and deposit the sample in each of the 3 wells of blood typing slide 4. Mikropipet. Click the anti-A, anti-B, and anti-RH serum bottles to add a drop of the appropriate serum to the blood in the matching wells. Serum A. Click the egg timer to set it for 30 seconds. When the timer goes off, click the slide, open the lab notebook, and record your observations of blood sample 4. Once you have recorded your observations, click the arrow to advance to step 8. Lab notebook apa aja? A berarti dia menggumpal. Yes. Berarti untuk yang anti B itu no, enter. No. Untuk yang RH enter yes. Dia yes menggumpal ya. Nah, ini udah ada kelap-kelipnya. Kita langsung Open your lab notebook. Use your observations to determine the blood type of each blood sample. notebook. Once you have entered each sample's blood type in the type column, Tipenya berarti B positif ya. Nanti kita jelaskan. Karena ada penggumpalan pada B dan juga RH. Kalau yang ini berarti dia O negatif. Karena dia tidak ada penggumpalan sama sekali. Untuk yang ketiga itu berarti dia AB positif.
Untuk yang keempat berarti dia A positif, karena yang menggumpal itu A dan RH-nya. Jadi untuk masing-masing ini tuh, yang pertama kenapa dia B positif, karena yang menggumpal B dan RH-nya, anti RH-nya itu yang menggumpal ya, maksudnya menggumpal. Kalau yang ini kan tidak menggumpal. Yang kedua, yang ketiga menggumpal semua, yang keempat menggumpalnya 2A dan juga RH, seperti itu. Oke, sekarang next ke step selanjutnya. You are now ready to analyze your data and draw your conclusions. Open the lab notebook and answer the questions. Oke, kita disuruh untuk membuka notebook, lalu konklusi analisis semuanya. Bagaimana ini mintanya, terus bagaimana pembahasannya. Nah, ini kita isikan di sini. Untuk yang nomor 1, dia menyebutkan bahwa sampel B itu, yang B plus itu dapat menerima apa contohnya ya, dan mengapa gitu ya. Berarti untuk yang B plus dia dapat menerima B plus juga, dia juga dapat menerima B dengan RH min, dia juga dapat menerima untuk yang O, juga yang O positif RH plus, dia juga dapat menerima untuk yang O negatif. Nah, inilah dari masing-masing golongan darah itu dia memiliki satu golongan darah itu memiliki transfusion resipien dan juga donornya beda-beda ya. Misalkan ini dicontohkan adalah B dengan RH positif, berarti dia hanya mampu menerima golongan darah yaitu B RH positif, B RH negatif, O RH positif, dan juga O RH negatif, seperti itu. Untuk yang kedua, kita disuruh menganalisis menurut pengetahuan perbedaan golongan darah dengan anti A, anti B, dan juga anti RH antibodinya ini membedakan tipe darah dari keempat sampel itu bagaimana gitu ya. Dari pengetahuan kita terkait kenapa ya kok anti A, anti B, dan juga anti RH itu dapat menentukan perbedaan dari keempat darah itu ya. Di sini yaitu bahwasanya ketika suatu sampel ditetesi oleh anti A, anti B, dan juga anti RH, maka nantinya itu akan memiliki identifikasi masing-masing. Misal, jika anti A ini ditetesi oleh serum yang golongan darah A, maka nantinya itu akan menggumpal ya. Untuk yang B, anti B, dia akan menggumpal anti B, dia akan menggumpal ketika ditetesi oleh anti B. Nah, kemudian yang anti RH, dia akan menggumpal, berarti dia RH-nya positif. Kalau tidak menggumpal berarti dia RH-nya negatif, positif, dan tidak jika RH negatif, tidak menggumpal jika RH negatif, seperti itu. Misalnya ini pada yang pertama ini A, dia dideteksi oleh anti A, maka dia tidak menggumpal, jadi dia tidak memiliki anti A ya. Untuk yang B, nah dideteksi oleh anti B, nah ini menggumpal, jadi dia memiliki anti aglutinun B. Kemudian juga yang RH, dia menggumpal, jadi dapat diidentifikasi atau dapat ditelah bahwasanya yang bagian satu ini golongan darahnya itu B dengan RH positif, karena B memiliki aglutinin penggumpalan ini, dan RH plus karena dia menggumpal. Seperti itu kira-kira ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ini menjelaskan atau bahwasanya
bagaimana jika seseorang bertipe darah A itu mentransfer ataupun menerima darah apakah yang cocok untuk si tipe A ini. Jadi dia itu untuk yang transfer tipe A berarti dia transfernya itu ada yang infer if a person has type of blood, he or she would have antibody for what blood type. Oke. Jadi yang tipe A ini dia akan menggumpal bila mana dia ditetesi oleh anti A, dan dia tidak akan menggumpal bila mana ditetesi oleh anti B gitu. Ya. Bentar, akan ditetesi. Gumpal gitu. Kalau A ya, kalau dia tidak menggumpal berarti tidak memiliki aglutinin A. Ketika RH positif berarti dia menggumpal, kalau RH-nya negatif berarti dia tidak menggumpal, seperti itu. Oke, lanjut yang infer why is type O negative blood now as the universal donor. Kenapa kok O negatif ini dapat disebut dengan universal donor? Karena dia dapat mendonorkan berarti O ini hanya mampu didonorkan oleh O negatif saja, yang lainnya tidak mau gitu. Tapi O ini mau mendonorkan oleh siapa saja, tapi dianya itu hanya ingin donor darah O negatif, tidak mau O yang lainnya. Oke. Yang kelima ini apply if a person has type of blood. What types of blood would she not be able to receive? Untuk yang O ini sudah saya katakan tadi pada bagian 4 bahwasanya O tidak mau didonorkan oleh darah selain O ya, entah itu O RH positif maupun O RH negatif, seperti itu. Tapi dimisalkan tadi untuk yang O RH negatif hanya mampu O RH negatif toh, tidak mau O RH positif, seperti itu. Transfer darah O positif dan O negatif, seperti itu. Bisa mendonorkan darah ke semuanya dan tidak mau menerima pendonor selain O negatif gitu. Ini yang untuk yang O negatif ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ke-6, evaluasi is now the ABO blood type of a potential blood donor enough to determine a suitable match. Explain your answer. Dari ini sistem ABO ini menentukan bagaimana yang cocok ya untuk sistem ABO, di mana A ini akan cocok bila mana dia ditransfer didonor, mendapatkan pendonor dari A positif, A negatif, O positif, dan O negatif. B juga demikian, B positif, B negatif, O positif, dan juga O negatif, seperti itu. Untuk yang AB juga demikian, dia AB positif, AB negatif, O positif, O negatif, seperti itu ya. Misal mendapat donor A positif, misalkan aja seperti itu, saya tulis satu tok. Kemudian efek jika terjadi golongan tipe A ditransfer oleh golongan tipe B, maka akan menggumpal.
Nah, nanti penggumpalan ini dapat terjadi di saluran otak kita yang mana nantinya itu mampu membuat penyumbatan di syaraf ya, nanti bisa menyebabkan stroke bahkan kematian seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kalau udah langsung bisa di down. Nah, udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah terlaksana semua kegiatan yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama ada uji komponen-komponen darah berupa home eksperimen. Yang kedua tentang penggolongan darah menggunakan cam lab virtual. Semoga semua itu bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.